Di pusat kota yang selalu bising, berdirilah sebuah bangunan tua dengan arsitektur gotik yang megah namun terlupakan, Perpustakaan Kota Seruni. Dindingnya terbuat dari bata merah yang telah menghitam oleh waktu, ditutupi oleh jalinan tanaman rambat yang tampak seperti penjaga diam. Di dalamnya, ribuan buku tertata di rak-rak kayu jati yang menjulang hingga ke langit-langit yang tinggi. Aroma di sana sangat khas, campuran debu kertas tua, kulit buku yang lapuk, dan sisa wangi lavender dari meja kerja petugas. Lila, seorang gadis berusia 10 tahun dengan rasa ingin tahu yang meluap-luap, adalah pengunjung paling setia di sini. Bagi Lila, buku bukan sekadar tumpukan kertas, melainkan entitas yang bernapas. Suatu sore yang mendung, Lila memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berani. Ia bersembunyi di balik barisan ensiklopedia raksasa di sudut yang paling jarang dikunjungi. Ia ingin membuktikan legenda urban yang sering ia dengar, bahwa pada malam bulan purnama, buku-buku di perpustakaan ini akan bangun dan berbicara. Saat jam menunjukkan pukul 9 malam, Nyonya Rina, sang pustakawan, mematikan lampu utama dan mengunci pintu besar dari luar tanpa menyadari kehadiran Lila. Kegelapan total meniergap. Lila meringkuk dengan jantung berdebar kencang di atas karpet merah yang sudah usang. Hanya cahaya perak dari bulan purnama yang menyelinap masuk melalui jendela-jendela tinggi, menciptakan pola bayangan yang menari-nari di lantai. Keheningan di sana terasa sangat berat, seolah udara pun menahan napas. Lila memeluk lututnya, menunggu dalam kesunyian yang mencekam namun mendebarkan. Ia tahu, malam ini hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Di dalam kegelapan itu, ia mulai merasakan denyut kehidupan yang samar dari rak-rak di sekelilingnya, seolah-olah ribuan cerita sedang bersiap untuk meledak keluar dari sampulnya yang kaku. Tepat saat lonceng jam besar di lobi berdentang 12 kali, suasana di perpustakaan berubah drastis. Keheningan yang tadinya mencekam mendadak pecah oleh suara desiran halus yang mirip dengan gesekan daun kering. "Apakah dia sudah pergi?" bisik sebuah suara kecil yang bergetar. Lila terksiap. Suara itu berasal dari sebuah buku dongeng bersampul merah di rak sebelah kirinya. Tak lama kemudian, buku-buku lain mulai menimpali. Suara mereka beragam. Ada yang berat dan berwibawa seperti suara kakek tua, ada yang melengking ceria, dan ada yang merdu seperti nyanyian. Buku sejarah yang tebal perlahan membuka halamannya sendiri, menampakkan ilustrasi ksatria berbaju zirah yang tiba-tiba bergerak dan mengasah pedangnya di atas kertas. Lila memberanikan diri untuk keluar dari persembunyiannya. Ia melihat pemandangan yang tak masuk akal. Buku-buku itu kini sedikit melayang di rak mereka, memancarkan cahaya redup dengan warna yang berbeda-beda. Sebuah buku puisi bersampul biru langit mengeluarkan melodi harpa yang sangat lembut. "Kalian benar-benar bisa bicara?" tanya Lila dengan suara bergetar. Seketika, ratusan buku menolehkan sampul mereka ke arah Lila. Keheningan sejenak terjadi sebelum sebuah buku ensiklopedia tua menjawab dengan ramah. "Selamat datang, anak kecil yang berani. Jarang sekali ada manusia yang memiliki hati cukup murni untuk mendengar frekuensi kami." Lila merasa ketakutannya menguap, digantikan oleh rasa takjub yang luar biasa. Ia dikelilingi oleh ribuan nyawa yang selama ini hanya ia anggap sebagai benda mati. Buku-buku itu mulai menceritakan keluh kesah mereka, tentang betapa bosannya mereka jika tidak dibaca, tentang debu yang gatal, dan tentang kebahagiaan mereka saat seseorang menyentuh halaman mereka dengan penuh kasih sayang. Malam semakin larut, dan keajaiban di dalam perpustakaan Seruni semakin menjadi-jadi. Ruangan itu kini tidak lagi terasa seperti bangunan tua, melainkan sebuah ruang multidimensi yang melampaui logika. Dari buku sains yang terbuka di atas meja, muncul hologram galaksi mini. Planet-planet seukuran kelereng berputar perlahan, memancarkan cahaya bintang yang memenuhi langit-langit ruangan. Di sisi lain, sebuah buku botani mengeluarkan aroma hutan hujan yang sangat segar, lengkap dengan suara kicauan burung tropis yang keluar dari balik halamannya. Karakter-karakter dari buku fiksi anak-anak mulai melompat keluar dari sampul mereka. Seorang peri kecil dengan sayap transparan terbang mengitari kepala Lila, meninggalkan jejak debu perak yang berkilauan. Lila tertawa riang saat seorang detektif dari novel misteri menawarinya kaca pembesar imajiner untuk melihat jejak kaki waktu
di lantai kayu. Semua yang kau lihat ini adalah kekuatan imajinasi kolektif. Jelas sebuah buku filsafat yang tampak sangat bijak. Setiap kali seseorang membaca kami, mereka memberikan energi kehidupan. Malam ini, di bawah sinar bulan purnama, energi itu mencapai puncaknya. Lila melihat naga kecil yang terbuat dari tinta terbang rendah di antara lorong-lorong rak, menyemburkan api biru yang tidak panas namun sangat indah. Ia merasa seolah-olah sedang berada di dalam mimpi yang paling indah. Namun sensasi dingin lantai kayu di kakinya mengingatkan bahwa ini semua nyata. Setiap langkah yang Lila ambil membawanya ke petualangan baru. Dari padang rumput di buku geografi, hingga ke dasar samudra di buku biologi laut. Perpustakaan ini telah menjadi teater magis di mana batas antara kata-kata dan kenyataan benar-benar menghilang, memberikan Lila pemandangan yang belum pernah dilihat oleh manusia lain selama berabad-abad. Di tengah kemeriahan itu, Lila menyadari ada satu sudut yang tetap sunyi dan gelap. Di rak paling ujung yang tertutup jaring laba-laba perak, terdapat sebuah buku yang sangat aneh. Sampulnya terbuat dari kulit hitam pekat dengan ukiran kunci emas di tengahnya. Berbeda dengan buku lainnya, buku ini tidak bergerak, tidak bersuara, dan memancarkan aura dingin yang membuat bulu kuduk Lila berdiri. "Jangan mendekat ke sana, Lila," bisik buku dongeng naga dengan nada cemas. Itu adalah buku inti. Ia menyimpan semua rahasia asal-usul perpustakaan ini, tetapi ia telah terkunci selama 100 tahun. Rasa ingin tahu Lila justru semakin membara. Ia mendekati rak itu dan merasakan tarikan magis yang kuat. Saat jemarinya menyentuh ukiran kunci emas tersebut, sebuah getaran hebat menjalar ke seluruh perpustakaan. Suara bisikan buku-buku lain mendadak berhenti. Hanya penjaga sejati yang bisa membukanya. Terdengar suara berat dari bayangan rak. Untuk membuka buku itu, Lila harus mengumpulkan 7 pecahan cahaya yang tersembunyi di dalam 7 genre buku yang berbeda. Keberanian dari buku sejarah, kasih sayang dari buku puisi, kecerdasan dari buku sains, imajinasi dari buku fiksi, kebenaran dari buku biografi, petualangan dari buku geografi, dan kebijaksanaan dari buku filsafat. Jika Lila gagal mengumpulkannya sebelum matahari terbit, ia akan terjebak di dalam dunia buku selamanya. Lila Menilon Luda. Tantangan ini sangat berat. Namun ia tahu bahwa buku inti adalah kunci untuk menyelamatkan perpustakaan ini dari ancaman penggusuran yang sedang direncanakan oleh pemerintah kota. Dengan tekad baja, Lila memulai perburuannya, dipandu oleh kerlipan cahaya kecil yang mulai muncul di berbagai sudut ruangan. Lila memulai perburuannya dengan langkah pasti. Tujuan pertamanya adalah rak sejarah untuk mencari pecahan keberanian. Saat ia mendekat, buku-buku tentang perang kuno mulai bergemuruh. Tiba-tiba, dari sebuah buku tentang Ksatria abad pertengahan, muncul bayangan medan perang yang luas. Lila harus melewati barisan ksatria bayangan yang menghalangi jalannya. "Aku tidak takut," seru Lila lantang. Begitu ia menunjukkan keberaniannya, sebuah cahaya merah menyala keluar dari pedang salah satu ksatria dan mendarat di telapak tangannya. Selanjutnya, ia berlari ke rak puisi untuk mendapatkan kasih sayang. Di sana, udara terasa hangat dan harum mawar. Sebuah buku puisi cinta terbuka, dan Lila harus membacakan bait paling tulus yang ia tahu. Saat ia berbicara tentang cinta pada bukunya, cahaya merah jambu yang lembut muncul. Di rak sains, ia diuji dengan teka-teki logika tentang bintang-bintang untuk mendapatkan kecerdasan yang berwarna biru elektrik. Pencarian berlanjut ke rak fiksi yang penuh tawa untuk imajinasi, cahaya ungu, lalu ke rak biografi untuk kebenaran, cahaya putih jernih, dan rak geografi yang dingin tertutup salju imajiner untuk petualangan, cahaya hijau. Kini, Lila telah menggenggam 6 cahaya yang menari-nari di sekelilingnya seperti kunang-kunang magis. Namun, waktu terus berjalan. Jam besar di lobi berbunyi 1 kali, menandakan pukul 1 dini hari. Ia hanya memiliki sedikit waktu tersisa untuk menemukan pecahan terakhir yang paling sulit, yaitu kebijaksanaan yang tersembunyi di tempat yang tak terduga. Rak filsafat terletak di bagian paling sunyi, di mana debu tampak melayang lebih lambat seolah waktu sendiri merasa lelah di sana. Lila mencari buku yang paling tebal,
Namun ia tidak menemukan cahaya apapun. Tiba-tiba, sebuah buku kecil, tipis, dan tanpa judul di sudut bawah berbisik pelan. Apa yang lebih berharga dari emas, namun tidak bisa dibeli? Apa yang lebih luas dari samudra, namun bisa disimpan di dalam kepala? Lila terdiam, ia berpikir keras. Ia melihat sekelilingnya, menatap ribuan buku yang telah menemaninya malam ini. Jawabannya adalah ilmu pengetahuan dan cerita, jawab Lila dengan tenang. Karena mereka abadi meski raganya hancur. Seketika, buku kecil itu bersinar dengan cahaya keemasan yang sangat tenang. Itulah pecahan kebijaksanaan. Ketujuh cahaya itu kini berkumpul, berputar-putar di atas kepala Lila membentuk sebuah pusaran pelangi yang indah. Kekuatan dari tujuh genre itu menyatu, memberikan Lila energi yang luar biasa. Namun, perpustakaan tiba-tiba berguncang. Bayangan hitam yang melambangkan kelupaan mulai muncul dari sudut-sudut ruangan, mencoba memadamkan keajaiban tersebut. Bayangan ini adalah perwujudan dari orang-orang yang sudah tidak lagi mau membaca. Lila tahu ia harus segera kembali ke buku inti sebelum bayangan itu menelan seluruh perpustakaan. Dengan cahaya tujuh warna sebagai obornya, Lila berlari menembus kegelapan, melompati meja-meja yang bergeser, menuju rak paling ujung yang misterius. Cahaya matahari pertama mulai menyelinap di sela-sela jendela gotik. Satu demi satu, keajaiban mulai memudar. Naga tinta kembali ke halaman buku, galaksi sains meredup menjadi ilustrasi diam, dan ksatria sejarah kembali ke posisi berdiri tegak di dalam kertas. Arwah perpustakaan tersenyum pada Lila, sebelum akhirnya kembali meresap ke dalam buku inti yang tertutup rapat. Lila merasa sangat lelah namun, hatinya dipenuhi kehangatan yang tak terlukiskan. Saat Nyonya Rina membuka pintu besar perpustakaan dengan bunyi kunci yang berat, ia terkejut melihat Lila duduk di atas karpet sambil memeluk sebuah buku dongeng tua. "Laila? Astaga, apa kau menginap di sini semalaman?" tanya Nyonya Rina cemas. Laila bangkit berdiri, matanya berbinar sira. "Aku menemukan cara untuk menyelamatkan tempat ini, Nyonya Rina. Perpustakaan ini tidak akan pernah hilang." Nyonya Rina tampak bingung. Namun saat ia melihat sekeliling, ia merasa perpustakaan itu tampak lebih cerah, lebih bersih, dan lebih hidup dari biasanya. Lila berjalan keluar, ia tahu tugasnya sebagai penjaga rahasia baru saja dimulai. Setiap kali ia melewati perpustakaan itu, ia bisa mendengar bisikan samar yang mengucapkan terima kasih. Dan setiap malam bulan purnama, Lila akan kembali, membawa buku baru untuk diceritakan, memastikan bahwa misteri perpustakaan tengah malam yang bisa berbicara akan terus hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Keajaiban tidak pernah hilang. Ia hanya menunggu seseorang yang cukup berani untuk membuka sampulnya.